Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. Profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektual, perilaku ilmiah berbasis ilmu pengetahuan, dan keterampilan dan diperoleh seorang melalui profesi, pendidikan, dan pelatihan akademik di perguruan tinggi. Pengertian profesi guru secara etimologi dalam bahasa Inggris ditemukan beberapa kata untuk sebutan guru, yaitu teacher, tutor, instruktur, dan edukator. Teacher diartikan seorang yang mengajar, tutor diartikan seorang guru yang memberikan pengajaran terhadap siswa, instruktur diartikan seorang yang mengajar, edukator diartikan seorang yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan mendidik yang lain. Pengertian profesi guru menurut para ahli, yang pertama menurut Moh Uzair Usman 1991. Profesi guru adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini mestinya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Selanjutnya menurut Lauren D. Heskey and Jonathan C. London, teacher is professional person who conduct classes, atau guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas. Selanjutnya menurut Jean D. Grams and C. Morris McClure, teacher are those person who consciously direct the experiences and behavior of an individual so that education take places. Atau guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seseorang individu hingga dapat terjadi pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa guru adalah seseorang yang mempunyai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi muridnya dalam pendidikan. Sudah menjadi pemahaman kolektif bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan. Namun tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut sebagai profesi. Menurut Brian Rowan, ada suatu metode untuk menjadikan jabatan atau pekerjaan sebagai atau profesi yang disebut profesisme. Profesisme adalah suatu upaya untuk menerapkan paham profesi terhadap jabatan atau pekerjaan tertentu dan membandingkannya dengan jabatan lain sehingga menjadi jabatan atau pekerjaan tersebut sebagai profesi yang profesional. Salah satu teknik yang digunakan ialah membandingkan atau menganalisis karakteristik suatu pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut dapat disebut sebagai profesi. Karakteristik profesi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 7 ayat 1. Prinsip profesional guru mencakup karakteristik yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. Kedua, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Tiga, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi. Kelima, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan. Dan kedelapan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Syarat profesi keguruan. Guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian amanah pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Ini berarti orang tua telah memberikan amanah atau sebagian tanggung jawabnya kepada guru. Orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarangan guru yang tidak profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Bab 6
tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan memuat tentang persyaratan menjadi guru seperti dimuat dalam pasal 28 sebagai berikut. Yang pertama, guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tingkat pendidikan minimal harus dipenuhi oleh seseorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Yang keempat, seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi guru setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Sehubungan dengan hal di atas, maka persyaratan tersebut harus dibandingkan dengan persyaratan lainnya dalam pendidikan Islam atau perlu disempurnakan. Baik, selain yang dimuat pada pasal 28 yang sudah disampaikan oleh pemerintah, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik atau dari profesi keguruan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai standar untuk bekerja. Yang kedua, ada lembaga khusus untuk menghasilkan seorang guru yang memiliki standar kualitas tinggi. Yang ketiga, akademik yang bertanggung jawab. Yang keempat, memiliki organisasi keguruan. Yang kelima, memiliki kode etik keguruan yang diatur oleh pemerintah. Yang keenam, ada imbalan atau gaji. Yang ketujuh, pengakuan dari masyarakat serta peka terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kedelapan, pengembangan kemampuan yang berkesinambungan. Yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi. Lanjut ke poin E, terkait perkembangan profesi. Dalam buku Sejarah Pendidikan Indonesia, menurut Nasution tahun 1987, melukiskan atau menjelaskan bahwasanya pada mulanya guru diangkat dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan khusus yang ditambah dengan orang-orang yang lulus dari sekolah guru atau yang dikenal dengan Quick School yang didirikan di Solo tahun 1952. Nah, karena mendesaknya keperluan guru pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yaitu yang pertama, guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. Yang kedua yaitu guru yang bukan dari sekolah guru tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi seorang guru. Yang ketiga yaitu guru bantu yang lulus dari ujian guru bantu. Yang keempat yaitu guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior yang merupakan calon guru atau menjadi bakal guru. Yang kelima yaitu guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Jabatan guru tidak harus disebut sebagai jabatan profesional penuh. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang mewadai persatuan guru dan juga mempunyai perwakilan di DPR maupun MPR. Dalam sejarah pendidikan guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi di masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi dan dianggap sebagai orang yang serba tahu. Peranan guru saat ini tidak banyak mendidik anak di depan kelas saja, mendidik masyarakat, tempat masyarakat untuk bertanya, baik untuk memecahkan masalah pribadi maupun sosial. Wibawa guru mulai memudar, sejalan dengan kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keperluan guru yang meningkat tentang imbalan atau balas jasa. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pengembangan profesi guru secara garis besar makanya. Yang pertama, pengembangan profesi secara individual ada 3. Yang pertama, pengembangan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh departemen yang terkait. Yang kedua, pengembangan profesi melalui belajar sendiri atau otodidak. Yang ketiga adalah pengembangan profesi melalui media, berbagai media yang dapat dimanfaatkan seperti media massa elektronik maupun online dan sebagainya. Lalu yang kedua, pengembangan profesi keguruan melalui organisasi profesi. Organisasi profesi ini banyak sekali manfaatnya, ada 3. Yang pertama, tempat pertemuan antar guru yang mempunyai keahlian
yang sama untuk saling mengenal. Yang kedua, tempat memecahkan berbagai masalah yang mencangkut profesinya. Yang ketiga, tempat peningkatan mutu profesi guru masing-masing.